Nyuwun sewu sederek sedaya ingkang katuran wonten mriki sedaya nggih. Panjenengan sedaya dipun rawuhaken wonten mriki saperlu dipun suwun iti pangestunipun ingkang wilujeng. Ingkang kagungan kajat menika Bapak Imam Sujono sakeluarganipun. Ngawontenaken asang menika sedaya kangge sedekah krana Allah lan Rasulillah. Mugi-mugi Gusti Allah tansah ngabulaken napa ingkang dados pirunipun Bapak Imam Sujono sakeluarganipun. Inggih menika badhe netepaken hari pernikahanipun. Mugi-mugi anggenipun netepaken hari pernikahanipun Bapak Imam Sujono sakeluarganipun tansah pinaringana berkah murah rejeki pandum saking Gusti Allah. Pinaringana berkah waras kuat selami-laminipun, pinaringana teguh rahayu slamet slameto sak ngajengipun lan sak wingkingipun, celakaken kabejanipun tebihaken sedaya sengkalanipun. Wilujeng ana anggenipun Bapak Imam Sujono netepaken hari pernikahanipun, pun ngantos wonten rubeda menapa-menapa sak ngajengipun lan sak wingkingipun, celakaken kabejanipun tebihaken sedaya sengkalanipun. Wilujeng ana anggenipun Bapak Imam Sujono netepaken hari pernikahanipun, pinaringana berkah murah rejeki pandum saking Gusti Allah, pinaringana berkah waras kuat selami-laminipun, pinaringana teguh rahayu slamet slameto sak ngajengipun lan sak wingkingipun, celakaken kabejanipun tebihaken sedaya sengkalanipun. Kejawi saking menika caos hormat malih dhateng Bapak Angkasa Ibu Pertiwi, Bapak Rino Ibu Wengi ingkang dipun rambah serinten sedalunipun kalih Bapak Imam Sujono sak keluarganipun ingkang paring sandang lawan pangan. Pramila dipun caosi hormat mugi-mugi sageta tumut anjurengaken kalujenganipun Bapak Imam Sujono anggenipun pados pangupa jiwa lan raganipun, pinaringana berkah murah rejeki pandum saking Gusti Allah, pinaringana berkah waras kuat selami-laminipun ingkang jaga sedaya kajatanipun Bapak Imam Sujono anggenipun netepaken hari pernikahanipun, pinaringana berkah waras kuat selami-laminipun, pinaringana teguh rahayu slamet slameto sak ngajengipun lan sak wingkingipun, celakaken kabejanipun tebihaken sedaya sengkalanipun. Kejawi saking menika caos hormat malih dhateng leluhuripun Bapak Imam Sujono ingkang sampun sumarik wonten jaman Siti Suci jaman kelanggengan. Pramila dipun caosi hormat mugi-mugi sageta amang cilik pangestu wilujeng. Wilujeng ana anggenipun Bapak Imam Sujono netepaken hari pernikahanipun. Mugi-mugi tansah pinaringana berkah murah rejeki pandum saking Gusti Allah. Pinaringana berkah waras kuat selami-laminipun, pinaringana teguh rahayu slamet slameto sak ngajengipun lan sak wingkingipun, celakaken kabejanipun tebihaken sedaya sengkalanipun. Kejawi saking menika caos hormat malih dhateng Windu sekawan taun 8 sasi 12 dinten 7 pekenan gangsal senaitan rinten kelawan dalu lenggah ing dinten Jumat Pon. Pramila dinten Jumat Pon dipun caosi hormat damel netepi anggenipun Bapak Imam Sujono netepaken hari pernikahanipun, pinaringana berkah murah rejeki pandum saking Gusti Allah, pinaringana teguh rahayu slamet slameto sak ngajengipun lan sak wingkingipun, celakaken kabejanipun tebihaken sedaya sengkalanipun. Kejawi saking menika caos hormat malih dhateng kadangipun Bapak Imam Sujono sekalian, kadangipun ingkang sareng sarwat nggih menika Kakang Kawah Adi Ari-ari, kakangipun barep adinipun ragil, ingkang kerawatan saha boten kerawatan, ingkang campur siti lawan toya. Pramila dipun caosi hormat mugi-mugi sageta tumut anjurengaken kalujenganipun Bapak Imam Sujono sakeluarganipun anggenipun netepaken hari pernikahanipun, pun ngantos wonten rubeda menapa-menapa sak ngajengipun lan sak wingkingipun, celakaken kabejanipun tebihaken sedaya sengkalanipun. Kejawi saking menika caos hormat malih dhateng kadangipun Bapak Imam Sujono sekalian ingkang medal margaina lan boten medal saka margaina, kadangipun ingkang sekawan lan gangsal pancer ingkang ngratoni badanipun, kadangipun ingkang celak tanpa senggolan tebih tanpa wangenan. Pramila dipun caosi hormat mugi-mugi sageta angapura sedaya dosanipun, sageta angreksa kawilujenganipun, pinaringan berkah waras kuat selami-laminipun, pinaringana teguh rahayu slamet slameto sak ngajengipun lan sak wingkingipun, celakaken kabejanipun tebihaken sedaya sengkalanipun. Kejawi saking menika caos hormat malih dhateng Bapak Biyung sarta Gusti Allah, pramila dipun caosi hormat sageta tumut anjurengaken kalujenganipun Bapak Imam Sujono
anggenipun netepaken hari pernikahanipun mpun ngantos wonten rubeda menapa-menapa sak ngajengipun lan sak wingkingipun celakaken kabejanipun tebihaken sedaya sengkalanipun. Kejawi saking menika caos hormat malih dateng kaki Kumara Bumi lan ini Kumara Bumi inggih menika cikal bakal danyang dusun Kalidawir Tulungagung lan Sengon mriki ingkang manggen wonten kiblat Cekawan gangsal ingkang dipun tetepi pramila dipun caosi hormat saged tumut anjurungaken kalujenganipun Bapak Imam Sujono anggenipun netepaken hari pernikahanipun pinaringana berkah murah rejeki pandung saking Gusti Allah pinaringana berkah waras kuat salami-laminipun pinaringana teguh rahayu selamat sak ngajengipun lan sak wingkingipun celakaken kabejanipun tebihaken sedaya sengkalanipun saha angsal pangestunipun para wali nabi saha sederek sedaya ingkang katuran wonten mriki wiwitanipun selamat wekasanipun selamat saking kersane Njang Gusti Allah. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Saat ini kita diundang oleh salah satu anggota kita yang ada di Desa Muneng, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. Di rumahnya anggota kita yaitu Pak Sudarman. Barusan ada kegiatan yaitu bangun nikah versi Jawa, khususnya versi yang diyakini oleh Pak Sudarman. Dan yang dibangun nikah itu Pak Imam Sujono dari Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Ketika kita bicara tentang bangun nikah, tentunya orang yang bangun nikah itu ada sebuah permasalahan. Kalau dalam sastra Jawa dikatakan polokromo, binangun polokromo. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Pak Sudarman, anggota kita, dan juga yang dibangun nikah. Saya ingin ke Pak Imam Sujono dulu. Para pemirsa, ini yang mohon maaf karena Pak Imam Sujono ini tidak begitu bisa bahasa Indonesia, sehingga kita akan tanya dengan bahasa Jawa. Nanti kita translate sedikit-sedikit. Sugeng dalu Pak Imam Sujono. Rahayu Pak. Nun sewu miknya. Rahayu Lujeng. Nggih. Nun sewu kok panjenengan tebih-tebih saking Kalidawir Tulungagung datang ke Kediri. Niki kirang langkung kan 7 kilo nggih Pak nggih. Pinten jam perjalanan saking Kalidawir dumugi ngriki wau? 2 jam. Kali jam. Nitih menapa Pak? Sepeda motor. Nitih sepeda motor. Nah niki tebih-tebih king Kalidawir. Panjenengan nyuwun tulung dateng Pak Sudarman kapurih mbangun nikah. Lah menika wonten perkawis menapa kok panjenengan ngersakne dibangun nikah ngoten sepundi Pak? Nggih nuwun sewu. Niku babagan keluarga kula niku sakitipun pun dangu. Kados kula mubang-mubang pundi-pundi ngantos nggih secara dos pundi niku ampun kula lampahi pernah wonten kanca kula tangklet nggih dipun rika pun tepung niki terakhir niki mugi-mugi terakhir niki Pak kanca kula Pak Gogot niku nggih ajane pun dangu terus badhe niriosi kula tapi mboten wantun tapi sosoke siji napa
salah paham. Nggih, ajrih nek salah paham. Mboten salah paham sebabipun kula sinten ingkang napa nriyosi ngrika enten menika kula tutuli kula pundi. Dadi niki nggih kula rembukan kalih Pak. Niki salajeng kula ki napa niku gadah manah remen. Dadi niki kula langsung jak ngriki. Nggih. Dados anu Pak nggih napa garwanipun Pak Imam Sujono menika gerah. Nggih. Gerahipun sampun dangu. Pun dangu. Pinten taun Pak gerahipun? Nggih, kirang langkung gangsal 16 tahun. Gerahipun gerah dos pundi, Pak? Nah, gerahipun niku lek secara akal utawa secara medis niku dos pundi nggih. Nah, secara akal niku keadaanipun piyambake rumiyin niku pertama nggih sehat. Tapi raosipun niku lek pas kimat kados dipun badhe larit utawa dipun dondomi. Nggih, ngoten. Terus lajeng napa niku tangu ngantos napa niku nggih kula medis niku tapi pun nate dibeto teng medis Pak nggih teng rumah sakit. Nggih, rumah sakit mlebu metu. Oh, pun asring teng rumah sakit, Dr. Iska nate Tulungagung, Bayangkara nate teng Kediri. Napa ning Bayangkara Kediri. Rumah sakit Bayangkara Kediri. Nggih. Teng rumah sakit pundi niku Kediri. Nggih. Sakwetanipun Bayangkara niku. Anu napa? Sanes ingkang anu Baktis. Nggih. Teng rumah sakit Blitar Aminah nggih nate. Nggih. Terus pun gangsal 11 taun gerahipun keng ibu keng garwa sampun makaping-kaping mlebet medal mlebet rumah sakit nggih. Dan kalian dokter niku diponis akhiripun niku piyambake tirosipun kadar gula. Nggih. Kadar gulanipun inggil nanti panjenengan dipun anu kadar gulane ngantos gangsal atus. Nggih. Nek ningali tanda-tandanipun niku panjenenganipun kadar gula Pak nggih. Kadar gula ngoten bareng dipun kadar gula napa niku cut akhir-akhir iku piyambakipun nate cut malih kena kadar gula niku. Nggih. Bareng kadar gula ngoten niku, tapi kula beto teng SK nggih teng rumah sakit Dr. Iska Tulungagung nggih. Saderenge niku kula rong sene teng napa niku teng SK nggih pun saderenge niku napa niku ternyata teng niku normal mboten enten. Oh teng Dr. Iska dironsenke di lab lah niku normal mboten enten gerahe. Nggih. Bareng ngoten kentun niki nggih kula beto teng SK niku kadar gula. Ate pancen napa niku cut akhiripun kenging kadar gula ngantos gangsal atus ngantos 300 sekawan ngantos 300 gangsal atus akhiripun ternyata napa enten kadar gulanipun. Nggih. Ngantos sukunipun niku napa niku pertamane jeblos sukunipun ingkang kiwa niku dipun blereki. Nggih. Saking rumah sakit napa niku mantri Bayangkara niku blerek ngoten ngantos sekawan wulan niku saged tembuh. Sebabipun sedinten sedalu niku pun cemeng sak ngantos nginggilipun. Nggih. Terus sakitipun sampun gangsal 11 taun, sampun makaping-kaping pados pengobatan Pak nggih termasuk pengobatan medis datang beberapa rumah sakit. Niku dipun vonis kadar gulanipun inggil. Nah, niku tetep boten saras-saras ngoten nggih. Padahal pun diobati kalih rumah sakit, kalih dokter, kalih medis kala wau ngoten. Nah, mohon maaf para pemirsa sedikit saya jelaskan secara bahasa Indonesia nggih. Jadi Pak Imam Sujono ini rumahnya di daerah Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Kurang lebih 70-an kilo dari Kalidawir menuju daerah Purwasri Kabupaten Kediri ini. Perjalanan pakai motor ini 2 jam. Ini dengan kondisi mobilitas di Jawa seperti ini, kalau pakai motor aja 2 jam, kalau pakai mobil bisa 3 jam lebih. Karena dengan kondisi mobilitas lalu lintas di Jawa yang seperti saat ini lebih cepat motor daripada mobil. Karena bisa lincah. Nah, ini bisa dibayangkan begitu jauh sekali rumahnya Pak Imam Sujono untuk sampai ke rumahnya Pak Sudarman Purwasri di Kabupaten Kediri. Istrinya sakit
Sudah 15 tahun. Dengan tanda-tanda kakinya kadang-kala terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Sudah berkali-kali keluar masuk rumah sakit. Tadi diceritakan pernah masuk ke rumah sakit umum daerah Tulungagung, Dr. Ishak, terus rumah sakit di Blitar, rumah sakit Aminah, masuk ke rumah sakit di Bayangkara Kediri, kota Kediri, rumah sakit Baptis, ya, udah keluar masuk rumah sakit. Medis menyatakan ini adalah kadar gula. Tetapi tidak juga sembuh gitu loh. Memang salah satu kelemahan sistem pengobatan di Indonesia ini kadangkala seringkali bisa memvonis, oh ini sakit ini, mendiagnosa ini sakit ini, tapi sembuhnya belum tentu, dan biaya itu sudah pasti. Sehingga akhirnya ya seolah-olah ada sebuah guruan, orang miskin dilarang sakit. Karena kalau sudah masuk ke dunia medis ini mau tidak mau kena pengaruh Big Pharma, ini semuanya biayanya mahal. Ada sebuah lingkaran Big Pharma, obat-obatan mahal, tenaga medis mahal. Kenapa? Karena untuk menelurkan satu sarjana kedokteran saja, ini bisa-bisa biayanya mencapai miliaran. Ini yang menjadikan biaya pengobatan di Indonesia itu sangat mahal. Dan anehnya memang bangsa kita sendiri juga lucu gitu loh. Lucunya apa? Bangsa kita ini di sekitar rumahnya itu banyak obat sebenarnya untuk penyakit kita. Tetapi masyarakat kita ketika ada sedikit sakit saja, sedikit keluhan saja, itu pasti larinya ke medis. Tidak pernah mau berpikir bagaimana mencari obat di sekitar rumahnya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Begitu hebatnya tanaman-tanaman di sekitar kita. Kalau di channel kita sudah kita sampaikan, yaitu pengobatan enzimatik. Karena ternyata pengobatan Jawa kuno ini sangat high logis, sangat penalaran tinggi. Karena diakui itu tidak, di tumbuhan, binatang, dan manusia itu ada enzim biomolekul. Enzim itu zat hidup. Ketika manusia sakit, pastinya ada enzim yang kurang. Sangat high logis pengobatan Jawa. Bahkan di Eropa, pengobatan enzimatik ini yang merupakan aslinya pengobatan Jawa ini menjadi pengobatan favorit nomor 1. Karena bangsa Eropa sudah sadar betul kalau pengobatan konvensional memakai obat-obatan ini malah berdampak negatif. Seringkali ginjalnya nggak kuat, jantungnya nggak kuat karena begitu dosis tinggi dari obat tadi. Di situ masyarakat kita tanpa sadar mereka sudah tidak lagi mampu bersyukur dengan anugerah Tuhan. Kita dilahirkan, kita hidup di tanah Jawa, di Indonesia yang penuh dengan tanaman-tanaman obat. Bahkan kadangkala masyarakat kita tidak paham kalau tanaman-tanaman di sekitarnya itu bisa untuk obat. Dan anehnya lagi, masyarakat kita ini walaupun miskin, kalau sudah di rumah sakit, itu menjadi sok kaya. Ketika dia ada salah satu keluarganya sakit, dia sok kaya. Gimana dokter, istri saya dokter, sakitnya apa? Berapapun biayanya dokter akan saya carikan. Padahal di rumah itu belum tentu dia punya duit. Kalau sudah di rumah sakit menjadi kaya raya semua. Padahal tingkat ekonominya juga belum tentu mampu sebenarnya. Dan biaya di rumah sakit dunia medis sangat mahal. Sampai ada candaan itu tadi.
orang miskin dilarang sakit. Ini yang dialami oleh keluarganya Pak Imam Sujono, yaitu istrinya. Nah, ini tadi juga sudah Pak Imam Sujono cerita bahwasanya ketika istrinya sudah 15 tahun sakit, dibawa ke berbagai tenaga medis, berbagai rumah sakit, nggak ada hasilnya. Cuman divonis, oh ini gejala diabetes. Sudah ada pengobatan dari rumah sakit, tapi tetap nggak ada hasilnya, nggak sembuh-sembuh gitu loh. Ya, namanya manusia dapat cobaan kan tentunya merasa apa ya, biasanya putus asa, sedih, gelisah, namanya saja istri. Kalau orang Jawa bilang garwo, sigarani nyowo, tentunya membuat sangat sedih. Nah, akhirnya ceritanya Pak Imam Sujono tadi ketemu dengan kenalannya, namanya Pak Gogot. Pak Gogot, rumahnya Ngunut Tulungagung juga. Pak Gogot cerita punya kenalan namanya Pak Sudarman, barangkali bisa membantu membantu permasalahan istrinya Pak Imam Sujono. Akhirnya dikenalkan ke Pak Sudarman. Nah, ini kita kalau tadi ke Pak Imam Sujono sebagai latar belakang kenapa tadi diadakannya membangun nikah. Nah, sekarang latar belakangnya sudah kita kupas, ya, sumber permasalahannya sudah kita ketahui. Nah, sekarang saya ingin ngobrol dan tanya sama Pak Sudarman yang juga salah satu anggota kita. Nah, ini Rahayu Pak Sudarman. Rahayu Romo. Nah, ini ketika Pak Imam Sujono datang ke sini menceritakan permasalahan istrinya sakit, ya. Ini ceritanya bagaimana kok terus Pak Sudarman memberikan solusi, oh ini kudu bangun nikah. Nah, itu ceritanya bagaimana Pak permasalahannya? Matur sembah nuwun, terima kasih Bopo Trimo. Gini Bopo ya, kemarin waktu Bapak Imam Sujono kesini bersama Bapak Gogot, dan Bapak Imam Sujono menceritakan keluh kesah masalah istrinya. Nah, di situ kita tidak langsung menyuruh dia untuk bangun nikah, tapi kita harus menganalisa dulu antara apa sakitnya itu, masalahnya di mana. Ibaratnya jika seseorang, kita harus mencari dulu sumber penyakitnya seperti apa. Kita ibaratkan itu sawah. Kalau tergenang air, pasti ada jalan masuk air itu. Kalau kita kuras langsung airnya tanpa kita mengetahui jalan masuk, kemungkinan pertama air bisa sat, tapi dia akan terisi lagi. Jadi sumber masalahnya harus kita ketahui. Nah, sepengetahuan saya di sini biasanya saya itu sering pakai sejenis hitung-hitungan, Pak. Nah, dari hitung-hitungan tersebut baru kita bisa menyimpulkan seseorang untuk melakukan A, B atau C. Dalam arti gini. Setelah dianalisa. Ya, setelah dianalisa, ternyata di sini waktu Bapak Sujono kemarin menikah dengan istrinya, ternyata hari yang dipakai untuk menikah kurang tepat menurut tatanan saya. Kenapa? Karena di situ banyak sekali celah-celah yang bisa dimasuki oleh penyakit tersebut. Nah, di situ saya rasakan, atau mungkin biasanya saya bilang hukum sebab akibat. Contoh salah satu, istri dari Bapak Sujono sendiri hari kelahiran pakai kemis pon. Leres Pak nggih? Kemis pon. Sedangkan jika kita menganalisa, untuk hari itu ada 35 hari. Sedangkan tanggalan di Jawa mayoritas cuma 30. Kita ibaratkan jika seseorang ada 35 orang dan rumah yang ada cuma 30, pasti ada 5 orang yang nggak punya rumah. Itu hari Selasa Wage, Rebu Legi, Kamis Pon, Sabtu Kliwon maupun Akad Pahing. Nah,
itu menandakan kalau orang itu orang apes. Jadi di hari kelahiran dia sudah menyandang apes. Itu dari pertama. Kedua, di sini waktu dia menikah dulu, hari yang dipakai ternyata untuk hitungan ketiga itu dia pakai pengen ketemu Gusti Allah. Dalam arti apa? Jaraknya jarak rampas. Jadi istilahnya ingin ketemu Tuhan gitu ya. Iya, ingin ketemu Tuhan. Lah, kalau ingin ketemu Tuhan berarti dia paling enggak harus meninggal. Lah, mungkin di situ salah satu jalaran istrinya juga sulit disembuhkan. Sehingga kita bukan menyuruh, Pak, tapi kita cuma menyarankan kalau bisa pernikahannya dibangun atau ditata kembali, ditetapkan hari yang benar menurut versi saya. Akhirnya malam ini tadi kita melaksanakan sejenis bangun nikah versi saya. Kenapa saya bilang versi saya? Di sini bangun nikah atau menetapkan hari pernikahan, maaf, tidak memakai sejenis ijab kabul yang dipakai sejenis Islam, karena di situ hanya pakaian. Kalau kita sistemnya harus ada 3. 1 buktinya kita bangun nikah, 2 saksinya, dan 3 cara kita melapor kepada Tuhan. Jika sudah 3-tiganya terpenuhi, itu sudah sah, dalam arti sudah terkabul apa yang diinginkan gitu, Pak. Terima kasih Pak Sudarman. Nah, para pemirsa yang saya hormati, sedikit saya jelaskan supaya para pemirsa tidak kebingungan. Tadi Pak Sudarman mengatakan hari Jawa itu ada 35, sementara tanggalan Jawa ada 30. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Jadi yang dimaksud Pak Sudarman hari Jawa 35 itu adalah Poncoworo kali Saptoworo. Poncoworo itu adalah pasaran, terus Saptoworo itu adalah hari. Sehingga itu 35 hari. Nah, setelah kalender Jawa itu diakulturasikan oleh Sultan Agung, ini kalender Jawa ini cuman berisi hitungan 30 hari dan 29. Jadi ada yang malah 29, Pak, tidak semuanya 30. Kalau kalender Masehi itu kan ada 28 garis miring 29. 30 sama 31. Yang pasti itu 30 sama 31. Ini kalender Masehi. Karena kalau 28 29 itu kan Februarinya tahun kabisat atau tidak. Nah, kalau kalender Jawa ini cuma 29 sama 30. Itu setelah era Sultan Agung. Karena diakulturasikan antara perkawinan kalender Jawa dan kalender Hijriah, kalender Islam. Nah, sementara harinya dalam kalender Jawa itu dulunya adalah 35 hari, yaitu Poncoworo kali Saptoworo. Nah, ini Pak Sudarman tadi, setelah Pak Darman analisa, ternyata menurut Pak Sudarman ditemukan sumbernya kenapa kok istrinya Pak Imam Sujono ini sakit, karena sehingga sumbernya harus diketahui dulu. Ibarat tadi Pak Sudarman ceritakan ibaratnya di dalam sebuah kolam atau sawah yang tergenangi air, tentunya harus kita ketahui dulu airnya itu sumbernya dari mana masuknya. Tidak hanya kita kuras saja, percuma dikuras, percuma diobati kalau sumbernya tidak diketahui ya. Sehingga akhirnya Pak Sudarman menganalisa sumbernya adalah dari perkawinannya Pak Imam Sujono pada waktu itu kurang pas ya. Menurut versi saya. Menurut versinya Pak Sudarman, ya. Karena memang budaya Jawa itu luar biasa, jadi sangat beraneka ragam. Sementara dalam konsep budaya Jawa ini berbeda dengan konsepnya Dayoh. Kalau konsep Dayoh ini hak dan batil, hitam dan putih, salah dan benar. Tetapi dalam konsep budaya Jawa itu ruwa bineda, sesuatu yang berbeda, dan itu tidak mesti salah dan belum tentu salah. Kalau konsep Dayoh itu kan salah benar, hak dan batil, hitam putih ya. Kalau konsep ajaran Jawa tidak. Ajaran Jawa itu konsepnya ruwa bineda, sesuatu itu
sangat berbeda-beda. Nah, itu memang kodrat alam dan itu memang fakta di lapangan, fakta alam. Fakta alam itu memang kan berwarna-warni. Apakah dari warna-warni itu ada yang salah? Tidak. Sesuatu yang berbeda dengan kita belum tentu salah. Tapi kalau konsep Dayo, hak dan batil, salah dan benar, ini menjadikan sumber konflik. Jadi orang yang tidak sepaham, sekeyakinan dengan kita, itu salah. Kalau konsep Dayo, kalau konsep Jawa tidak. Sehingga ini adalah versinya Pak Sudarman. Sehingga kalau menurut pemirsa ini salah, ya jangan dipakai. Kalau benar ya silakan. Tapi itu tadi konsepnya, tidak ada yang salah. Dan para pemirsa pun bisa memiliki konsep sendiri-sendiri. Nah, setelah Pak Sudarman menemukan, menganalisa, permasalahannya ini. Akhirnya terus kelanjutannya bagaimana itu Pak Sudarman kok terjadi akhirnya bangun nikah tadi? Gini, setelah saya kemarin mengetahui sumber permasalahannya di A, di B maupun di C, untuk sementara dalam bentuk uji coba, saya kasih sejenis kekuatan spiritual dalam arti supernatural. Untuk apa? Untuk membuat ibunya biar lebih baik dulu sambil menunggu hari yang saya tetapkan. Nah, di situ nanti paling enggak kita akan bisa mengetahui kira-kira gimana. Seumpama di situ ternyata setelah saya kasih sesuatu yang dalam bentuk supernatural sambil menunggu hari dan kita minta pada yang kuasa disuruh menunjukkan, paling tidak memberi gambaran itu nanti gimana. Akhirnya Bapak Sujono juga bilang kalau istrinya ada sedikit perubahan lebih baik dari sebelum yang kesini. Nah, itu berarti ada gambaran untuk lebih baik lagi. Akhirnya Bapak Imam Sujono menyatakan mau membangun nikah. Apakah setelah membangun nikah ini nanti berhenti di sini? Tidak. Karena apa saya bilang tidak? Karena di sini ada sesuatu yang lebih sakral lagi, yaitu sejenis pengruatan murokolo. Kenapa saya bilang pengruatan murokolo? Karena di sini dalam tatanan Jawa ada seperti punya anak ibaratnya dua, lanang wedok atau untang anting itu juga harus dimurokolo, itu salah satu. Sedangkan di sini banyak sekali babakan itu. Lah itu harus dilaksanakan juga oleh Bapak Imam Sujono. Nah, tapi waktu pelaksanaan ini apakah nanti dilaksanakan? Tidak. Apakah ada pemaksaan dari saya? Tidak. Saya hanya memberi saran. Karena apa? Dia seorang datang pada saya minta saran, saya hanya bisa menyarankan. Kalau itu dilakukan, monggo, tidak juga nggak apa-apa. Karena apa? Saya sendiri belum bisa memberi kepastian akan kesembuhan tersebut. Karena saya juga setelah melakukan ritual-ritual di sini tetap minta Gusti untuk memberi kesembuhan. Jadi yang memberi kesembuhan bukan saya, tetap Gusti. Saya hanya sebagai perantara. Terima kasih Pak Sudarman. Nah, saya ingin kembali ke Pak Imam Sujono. Nun sewu Pak Imam Sujono. Jenengan tepang kalian Pak Sudarman niku pun kapan pun pinten wulan kepengker? Dereng wonten sak wulan. Oh, pinten dinten kepengker? Kali minggu kepengker. Ya, kali minggu. Nah, niku sak sampun kan jenengan wau cerita menawi garwane jenengan niku sakit pun 15 tahun. Nah, sak sampunipun jenengan tepang Pak Sudarman, lajeng kali Pak Sudarman niku direkodaya kanthi caranipun Pak Sudarman. Niku gerahipun keng garwa napa sampun wonten langkung sae napa dos pundi ngoten? Dos pundi nggih. Nggih, kedhik-kedhik niku wonten perubahan. Wonten perubahan, membaik nggih sae nggih. Nggih, mugi-mugi ngoten sebabipun enten nalikane pados tiyang niku ditangketi wis mari, terkadang malah kumat. Ngoten nggih. Ngoten nggih mugi-mugi niki mboten niki sak sampunipun napa gamane ditambani kanthi caranipun Pak Sudarman wonten
perubahan sae nggih, mulai membaik, mulai sae ngaten nggih Pak Imam Sujono nggih. Wekdal semonten kali Pak Sudarman diparingi napa Pak? Anggenipun nambani. Napa nggih? Napa ndamel toya petak, napa disukani, napa ken ngobong, napa nggih napa dipun sukani napa? Hubung-hubungan menyan kan ngobong kalian kan anu suku kunir kan disukani kunir teng sukunipun. Nggih namung niku. Nggih. Nun sewu, putrane Pak Imam Sujono pinten? Kalih, Jaler Estri. Jaler Sanan. Oh, Jaler Sanan uger-uger lawang. Nggih. Dimaksud uger-uger lawang terus pundi? Uger-uger lawang niku kalih Jaler niku uger-uger lawang. Nek menawi napa niku Estri kalih niku kembang sepasang. Nah, ini terus lah niki mohon maaf pemirsa, ternyata seusia Pak Imam Sujono aja enggak kenal budaya Jawa loh. Bagaimana dengan anak-anak muda gitu loh. Nah, ini kita semakin prihatin ini, Dek. Kalau nek wedok kalih niku kembang sepasang. Nek lanang sekali niku uger-uger lawang. Menawi wedok lanang kedini kedono. Lanang wedok kedono kedini. Nggih, iku sandang kapit pancuran kapit. Nah nika terus putrane Pak Imam Sujono kalih nggih, Jaler sedaya nggih. Nggih. Nah nyanipun nek cara Jawi niku kedah dipun ruwat pancenipun. Murwatipun murwat napa niku Sukerto. Ruwatan Sukerto terus teng cara Jawi niku ruwatan enten 3. Ruwatan Sengkala, ruwatan Sukerto, ruwatan Sasono. Nah niku benten-benten. Nah niki wah ngapunten. Dos pundi rasanipun Pak Imam Sujono? Wau pun garwane pun 15 tahun gerah. Mun mlebu metu rumah sakit, teng medis, teng dokter mboten enten perubahan sae. Lajeng dipun tambani Pak Sudarman. Terus sakniki mun mulai membaik nggih sanajan dereng sarah saestu. Niku dos pundi raosipun Pak Imam Sujono niku? Dos pundi raosipun kula iki? Diarani bunga nggih, dereng bunga. Dereng bunga merkene dereng saras nggih. 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 Sampun nek menawi mboten saged anu ngendika menawi anu napa nggih leres. Itu tadi para pemirsa Pak Imam Sujono menceritakan bahwasanya 2 minggu yang lalu kenal Pak Sudarman. Setelah itu oleh Pak Sudarman, istrinya Pak Imam Sujono yang sakit tadi, yang sudah 15 tahun sakit tadi, yang sudah keluar masuk rumah sakit, ditangani dengan medis nggak juga sembuh. Dokter dari medis cuma bisa memvonis, oh ini diabetes, tapi diobat nggak bisa menyembuhkan ya kan. Nah, ini kan juga lucu juga ini kalau mengatakan banyak orang yang bisa seperti itu menganalisa, oh ini sakitnya ini, tapi menyembuhkan nggak bisa. Padahal yang penting ini bukan vonisnya, tapi yang penting sembuhnya gitu loh. Mau divonis diabetes, mau divonis malaria, mau divonis jantung, yang penting itu sembuhnya. Taruhlah divonis penyakit yang orang kita tidak kenal, ya silakan. Tapi bisa menyembuhkan enggak gitu loh. Nah, ini yang terpenting. Nah, ini Pak Imam Sujono menyatakan bunga atau senang juga belum, gembira juga belum. Kenapa? Karena istrinya juga belum sembuh, tapi ada perubahan membaik. Dan tentunya nun sewu Pak Imam Sujono pengennya kan nggih niki pengobatan sing pungkasan ngeten nggih. Nggih, mboten nonton pengobatan malih nggih. Nggih. Nah niki mengko kantor pengaranipun Pak. Nggih. Darman. Amargi pun telas kathah atau selama 15 tahun niku pun kira-kira pun telas pintang 100 juta niku. Telas mboten saged anu kula. Ngitung masalah jutaan niku mboten saged ngitung. Nggih. Lah mlebu metu rumah sakit niku pinten 100 juta ngoten mboten saged diitung. Niku nek tumbaske sapi niku pinten hektar. Biayane niku ditumbaske lembu ngoten pun kira-kira pun angsal lembu pinten. Niku duka. Niku mboten mikir kula masalah biaya. Soalnya demi istri Pak nggih lah, nggih kagem garwa segarane nyawa. Nggih sampun Pak Imam Sujono. Nah, ini tadi para pemirsa, jadi Pak Imam Sujono itu sebenarnya udah capek juga.
15 tahun istrinya sakit. Tapi capeknya bagaimana, yang namanya istri. Ya tentunya tetap akan berupaya. Habis biaya barangkali udah ratusan juta. Kalau dipilihkan orang petani ya, tentunya kan gambarannya itu kan sapi atau sawah. Barangkali biaya yang dikeluarkan Pak Imam Sujono selama 15 tahun tadi, kira-kira kalau untuk beli sapi bisa udah bisa dapat berapa ya? Berpuluh-puluh sapi katanya. Wah ini barangkali untuk orang dunia medis untuk introspeksi diri ini. Jangan hanya mengejar keuntungan belaka karena terpengaruh oleh konsep mafia Big Pharma. Kasihan juga ini warga kita, kasihan juga bangsa kita. Jangan cari-cari keuntungan semata. Hanya bisa memvonis, oh ini sakit ini, tapi nyembuhkan tidak bisa. Ini kan sangat menyakitkan bagi bangsa kita. Yang terpenting kan sebenarnya bukan soal vonisnya ini sakit apa, tapi bagaimana penyakit tadi sembuh. Sehingga betul-betul meme yang beredar, orang miskin dilarang sakit karena biaya rumah sakit sangat mahal, biaya medis sangat mahal. Bahkan biaya medis ya yang digambarkan Pak Imam Sujono tadi selama 15 tahun, wah ini kalau untuk beli sapi bisa berpuluh-puluh ekor sapi. Nah ini bisa enggak ini dunia medis bertanggung jawab ini? Apa cuman bisa menghabiskan uang rakyat saja? Nah ini kita kembali ke Pak Sudarman. Nah kalau menurut Pak Sudarman ya memang manusia nggak bisa memastikan ya nanti sembuh atau tidak. Lah ini tentunya Pak Sudarman punya pemikiran, punya analisa. Kalau ini nanti mamanya ya mudah-mudahan ini sembuh ya, pengobatan yang terakhir tadi harapannya Pak Imam Sujono karena udah habis banyak gitu loh. Nah kalau menurut analisanya Pak Sudarman ini kira-kira berapa persen nanti akan sembuh dengan cara ini? Gini Pak ya, karena segala pengobatan yang saya laksanakan di sini sistem penyembuhan tidak bisa seperti ibaratnya nyeplos lombok sekali dimakan langsung besok itu pedes, tidak bisa. Tapi kita bertahap sedikit demi sedikit, tapi paling enggak harus mendapatkan hasil yang nyata pertama. Kedua, kita juga mengalami bertahap. Bertahap dalam arti apa? Setelah nanti dibangun nikah, nanti hasilnya gimana juga kita akan terus memantau gimana tiap harinya, terus gimana. Terus kedua setelah itu, karena di sini Bapak Imam Sujono juga punya anak dua yang laki-laki semua atau uger-uger lawang, atau ada yang bilang juga pipi lawang Pak. Kalau wilayah sini itu juga harus diruat Murokolo lah atau diruat Sukerto. Di situ memang jika zaman dulu pengeruatan mengadakan sejenis wayang Bathara Kala kan gitu. Tapi itu hanya gambaran seseorang waktu itu di uber masalah. Tapi di sini kita pakai yang pada intinya dalam bentuk bancaannya, sehingga mungkin enggak terlalu banyak menghabiskan biaya. Seperti apa? Kita menekan semaksimal mungkin untuk biaya, biar apa orang itu bisa tertolong dengan ini. Jadi kalau analisanya Pak Sudarman, kalau ini nanti setelah bangun nikah itu akan ada meruat lagi. Sejenis pengeruatan Murokolo itu. Kalau masalah kesembuhan di sini memang paling enggak saya kan juga sering nangani masalah-masalah seperti ini. Untuk kesembuhan kalau dibilang 100% maaf saya juga enggak bisa. Tapi kemungkinan kalau sampai 80% sakit. Analisa kula saking nopo? Saking dari hal-hal yang bisa terlihat maupun yang tidak itu seakan-akan bisa saya kendalikan. Memang untuk sakit yang dialami oleh istri dari Pak Sujono, mungkin jika di medis itu dikatakan sejenis seperti kadar gulanya tinggi, tapi di situ kan ada sebab musababnya. Jadi tidak
langsung penyakit itu masuk dengan sendirinya, tapi ada sesuatu kekuatan yang kasat mata masuk, tapi lama kelamaan jika tidak tertangani biasanya bisa medis. Contohnya aja, jika seseorang terkena oleh sesuatu kekuatan yang kasat mata membuat orang itu bingung dan lain sebagainya, akhirnya sakit lambungnya itu benar-benar medis, tapi awalnya atau asalnya itu dari non medis itu. Nah, semacam itulah, dari hal-hal semacam itu semoga aja bisa tertangani. 80% syukur-syukur kalau Allah atau mungkin Gusti memberikan saya, ngijabahi saya bisa 90 atau mendekati 100%. Terima kasih Pak Sudarman ya. Kita semua tentunya berdoa bersama, mudah-mudahan istrinya Pak Imam Sujono ini cepat sembuh ya. Kasihan juga 15 tahun sakit itu. Yang sakit juga kasihan. 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Sampai tadi saya guyoni kok betah menloro gitu loh. Saya yakin semua orang tidak ingin sakit, apalagi lama sekali gitu, sampai 15 tahun ya. Sehingga tadi saya berguru ke Pak Imam Sujono, kok betah menloro toh Pak? Kalau bahasa Indonesianya kok apa ya, kok seneng banget sakit gitu. Sampai 15 tahun ya. Saya yakin tidak ada semua orang yang mau sakit. Jangankan 15 tahun, sakit sehari aja paling tidak mau kok. Kita semua berdoa mudah-mudahan istrinya Pak Imam Sujono ini cepat sembuh. Nah, kalau sistem pengobatan Pak Sudarman ini, kalau kita cermati, ini kalau beberapa orang yang terutama Malang Raya ya, yang sempat mendengarkan siaran saya di berbagai radio di Malang Raya, ataupun yang pernah ngikuti saya di JTV waktu itu untuk TV, itu ini yang dimaksud dengan pengobatan alternatif dan pengobatan tradisional. Kalau pengobatan tradisional itu memakai jampi, kalau istilah lebih kerennya adalah pengobatan enzimatik, tapi kalau pengobatan alternatif itu pakai jampi-jampi. Dan ini sebenarnya sangat logik gitu. Tadi Pak Sudarman langkah awal dengan memberikan dupa. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa dupa itu merupakan proses indata. Dupa memang bisa mendatangkan data, indata. Terus tadi pakai kunir. Kunir itu adalah merupakan antibiotik, dan itu juga bisa antidata untuk level rendah. Antidata. Dan itu sangat logik. Bisa dianalisa, bisa dinalar gitu ya. Dan ternyata langkah awal dengan dupa, dengan konsep indata ya. Indata berarti mendatangkan data, mendatangkan energi positif, tetapi juga dengan kunir, dengan antidata, menolak data, menolak energi negatif, menjadikan kesembuhan. Ternyata luar biasa kekayaan budaya kita. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini tadi sekilas ya wawancara kita dengan Pak Imam Sujono, dengan Pak Sudarman, karena kita tadi sudah melihat bagaimana proses membangun nikah versi Jawa, versinya Pak Sudarman. Nah, ini sebelum kita tutup, barangkali Pak Sudarman ada yang mau disampaikan? Sampun, Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita, diskusi kita. Mudah-mudahan bisa memperkaya wawasan kita, memberikan pencerahan pada kita semua. Ternyata kekayaan leluhur kita luar biasa. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Rahayu.